Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita jumpa kembali dengan kajian Islam moderat. Topik kita pada kesempatan kali ini tentang prinsip-prinsip Islam moderat. Sebuah gagasan, katakanlah itu pemikiran, pasti memiliki definisi, nilai, sistematika, dan tentu punya prinsip-prinsipnya, termasuk gagasan tentang Islam moderat sebagai nilai, sebagai perilaku, maka dia juga memiliki prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini menjadi ciri kalau seseorang sudah menjalankan prinsip-prinsip, secara otomatis dia bisa dikatakan seorang yang moderat. Seorang muslim yang menjalankan prinsip-prinsip Islam moderat, dengan sendirinya dia bisa dikatakan sebagai muslim moderat. Apa itu prinsip-prinsipnya? Yang pertama adalah prinsip keadilan. Keadilan itu tidak hanya perilaku, tetapi sejak dalam pemikiran sudah harus adil. Apa yang bisa kita berikan dengan kata adil itu? Bahwa kita tidak boleh berbuat zalim. Zalim itu bagian atau lawan kata daripada adil. Zalim itu secara kebahasaan artinya aniaya. Kalau berbuat aniaya kepada orang, itu namanya tidak adil. Lalu apa itu keadilan? Keadilan itu artinya adalah memberikan hak sesuai dengan haknya, atau memberikan beban sesuai dengan kemampuannya. Atau juga adil dalam pengertian distribusi, yaitu memberikan hak sesuai dengan kebutuhannya. Seorang anak kecil tingkat SD misalkan cukup diberikan uang saku 5.000, itu sudah cukup. Tapi tentu tidak cukup untuk anak yang sudah kuliah. Maka memberikan hak sesuai dengan kebutuhannya, didistribusikan sesuai dengan kebutuhannya, maka itu adil. Sungguh tidak berbuat adil kalau memberikan kepada si kecil dengan uang yang lebih besar dibandingkan si kakak yang lebih besar kebutuhannya, lebih banyak kebutuhannya. Adil juga bisa berarti sama rata, sama rasa, secara kuantitas dan secara kualitas. Tetapi yakin bahwa manusia hanya mampu berusaha untuk mendekati kata adil. Karena adil itu sendiri sangat abstrak. Nah, tetapi manusia yang berusaha untuk berlaku adil itu sudah berlaku adil. Walaupun dalam sikap itu kemudian ada yang kurang bisa diterima, tapi kalau dia sudah berusaha untuk memperlakukan secara adil, maka dia sudah adil. Misalkan seorang hakim menjatuhi vonis kepada orang yang bersalah. Tentu bagi orang yang bersalah, hukuman itu mungkin bisa ditolak, tidak adil. Atau orang yang dizalimi, dia tidak merasa puas kalau hukuman itu tidak sesuai dengan tuntutannya. Tapi bagi hakim, karena ada koridornya, ada normanya, berdasarkan fakta, berdasarkan pemeriksaan, kalau dia sudah putuskan berdasarkan keyakinan dia, berdasarkan fakta, berdasarkan norma dan keyakinan, maka itu sudah berlaku adil. Yang dikatakan adil itu bisa juga berarti menghukum orang yang salah dan memberikan hadiah bagi orang yang berjasa. Kata adil, saya katakan di awal, bisa dimulai dari pikiran. Kalau pikirannya sudah adil, maka yang keluar melalui kata-kata dan sikap perilakunya pasti adil juga. Dan keadilan itu harus berlaku kepada seluruh manusia. Tidak boleh memilih dan memilah. Kalau ada pilihan dan pilahan, maka itu tidak adil. Nah, supaya kita adil, maka kembalikan bahwa sikap yang terbaik adalah memberikan hak sesuai dengan haknya, memberikan kewajiban sesuai dengan kemampuannya, memberikan hak sesuai dengan kebutuhannya, dan kita memperlakukan secara manusiawi. Prinsip yang kedua adalah rahmah. Islam rahmatan lil alamin. Nabi diutus, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa
Nabi itu diutus ke muka bumi untuk menyampaikan kasih sayang kepada siapa saja. Kata rahmatan lil alamin, tidak hanya kepada manusia, tetapi seluruh alam, apa saja yang ada di alam. Sikap kita terhadap lingkungan, tidak membuang sampah pada sembarang tempat, itu termasuk rahmah bagi lingkungan. Tidak berkata-kata kasar pada orang, itu rahmah. Kita mencintai orang, menyayangi orang sebagaimana kita mencintai diri sendiri, itulah rahmah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan dia itu orang beriman kalau dia tidak mencintai atau memberikan kasih sayang sebagaimana dia mengasihi pada dirinya. Artinya, kalau perbuatan itu membuat kita senang, membuat kita bahagia, maka perlakukan juga hal yang sama kepada saudara-saudara kita. Dengan perlakuan itu, sehingga saudara-saudara kita juga merasa bahagia, merasa gembira. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah ikramun nas, memuliakan manusia. Kalau kita sudah berlaku adil, kita sudah berlaku mempraktekkan kasih sayang, maka kita sudah berusaha untuk memuliakan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan tidak untuk direndahkan. Walaupun dia dari bangsa yang berbeda, walaupun dia dari bangsa yang berbeda warna, berbeda bahasa, karena sesungguhnya Allah sudah sengaja menciptakan perbedaan itu. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Rahmah itu akan tumbuh kalau ada perbedaan. Nah, perbedaan itu harus dimuliakan. Manusia itu harus dimuliakan. Karena apa? Sejak azali Allah sudah memuliakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Itu tidak dipilah-pilah. Semua punya potensi untuk menjadi pemimpin. Nah, oleh sebab itu berlaku memuliakan manusia itu tidak hanya dalam bentuk apresiasi, tapi sikap juga harus, budaya juga harus, pendidikan juga harus. Semua aspek kehidupan kita harus bermuara pada memuliakan manusia. Kenapa yang haram-haram itu dilarang oleh agama? Karena yang haram-haram itu akan menjatuhkan martabat manusia. Ingat bahwa manusia itu tidaklah seperti setan atau iblis, dan manusia juga tidak seperti malaikat. Manusia itu punya potensi yang namanya akal, namanya hati, namanya nafsu. Semua itu ada potensi bagi manusia untuk memuliakan manusia. Maka sangatlah keliru kalau kemudian kemuliaan itu diberikan, fasilitas itu diberikan, potensi itu diberikan, lalu potensi itu tidak digunakan untuk memuliakan manusia. Punya akal, tapi akal tidak digunakan untuk memuliakan manusia. Punya nafsu, tapi nafsu itu justru menjatuhkan manusia. Punya hati, hati tidak digunakan untuk memuliakan manusia. Maka seluruh potensi yang ada pada manusia itu harusnya menjadi cara, fasilitas, metode, sarana untuk memuliakan manusia. Karena tidak ada yang direndahkan. Ingat bahwa Tuhan itu innallaha la yanzuru ma fi ajsamikum wala fi suwarikum walakinnallaha yanzuru ma fi qalbikum wa amalikum. Jadi Tuhan itu melihat manusia bukan karena bentuk fisiknya, bukan juga rupanya, tapi Tuhan melihat manusia dari hati dan perbuatannya. Oleh sebab itu tugas manusia adalah berbuat baik. Kenapa? Berbuat baik, memuliakan manusia, karena itu sudah dilakukan oleh Tuhan sebelumnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Adalah kalian berbuat baik sebagaimana Tuhan telah berbuat baik kepada kalian. Maka sungguhlah kenapa itu khamar dilarang? Karena khamar itu menghilangkan akal sehat. Kenapa zina dilarang? Karena zina itu perbuatan hayawan. Mengapa itu judi dilarang? Karena judi itu tidak akan memuliakan manusia. Kenapa riba itu dilarang? Karena riba itu akan melahirkan penindasan. Nah, hal-hal yang dilarang-larang oleh agama itu
karena itu sarana yang bisa menjadi sebab merendahkan manusia lainnya. Maka untuk mendapatkan keturunan, maka melaluilah pernikahan. Untuk mendapatkan akal sehat, maka belajarlah. Untuk mendapatkan kesenangan, maka lewatilah dengan jalan yang halal, yang dibolehkan oleh agama. Prinsip yang ketiga adalah toleransi. Manusia diciptakan walaupun mulia, semua sama, tetapi manusia itu berbeda. Ada laki, ada perempuan, ada besar, ada kecil, kaya, miskin, ada yang bangsa barat, bangsa Eropa, ada Asia, ada kulitnya berwarna, ada kulitnya putih, ada matanya belong, ada juga matanya sipit, ada rambutnya ikal, ada yang lurus. Semua perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk dipahami bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Dengan perbedaan itu kita untuk mengenal. Dengan adanya perbedaan itu kita bisa mengenal. Bisa Anda bayangkan seandainya wanita itu sama semuanya, bentuk tubuhnya, senyumnya, wajahnya, kulitnya, rambutnya, tingginya, besarnya, maka tidak bisa bedakan mana istri, mana anak, mana mertua, ya. Nah, itu dibedakan supaya kita bisa mengenal. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan itu dikelola bukan untuk saling melecehkan, tetapi untuk saling menghargai. Perbedaan itu untuk menuntun kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Yang berikutnya, toleransi. Kita harus toleran terhadap perbedaan tadi. Kenapa kita harus toleran? Karena manusia itu diciptakan dengan kesetaraan. Perbedaan gender laki dan perempuan itu niscaya, tetapi tidak berarti laki-laki itu boleh merendahkan perempuan. Tidak bisa. Ya, oleh sebab itu, setelah kita memiliki keadilan, kasih sayang, kemudian toleransi, yang berikutnya adalah kesetaraan. Manusia itu setara. Nah, setara itu harus dipahami sebagai sesuatu yang kita bisa menerima. Yang kaya, yang miskin, itu setara dalam pandangan Allah. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaan, tingkat amaliyahnya. Kalau amaliyahnya baik, maka dia akan bisa berbeda. Tetapi dalam pandangan manusia tidak boleh kita menjatuhkan martabat manusia karena perbedaan gender atau perbedaan struktur sosial atau perbedaan kaya dan miskin. Maka oleh sebab itu, menghargai perbedaan dengan menghargai kesetaraan tadi itu, itulah bagian daripada prinsip kita di dalam menjalani Islam modern. Jadi prinsip-prinsip itu tadi kalau dijalankan oleh manusia, maka dengan sendirinya manusia menjadi manusia modern. Dia bisa berlaku adil, dia bisa menumbuhkan kasih sayang walaupun kepada yang berbeda, dia bisa menerima perbedaan, tidak menghukum orang, tidak mengkafirkan orang, dan dia bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, setara. Dengan demikian, kalau itu dijalankan secara otomatis, jadilah dia sebagai pribadi yang modern. Kalau itu dijalankan oleh seorang muslim, maka dia muslim modern. Demikian saya kira cukup kita akhiri perjumpaan kita. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat, memberikan hidayah, maunah kepada kita semuanya. Dan terus kita bersikap adil, terus kita berlaku kasih sayang, terus kita toleran, dan kita menganggap bahwa semua adalah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.